Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Ya, pagi ini Pak Guru akan mengajarkan tata krama bermasyarakat. Ini adalah pelajaran budaya Banyumasan. Silahkan bagi yang memiliki printer, kalian bisa mengeprint modul yang Pak Guru berikan. Sebelum pelajaran ini dimulai ya, Pak Guru nasihatkan kepada kalian ya agar selalu bisa bangun pagi ya, kemudian melaksanakan ibadah sholat subuh ya, kemudian kalian jangan tidur lagi kalau pagi ya, tapi kalian beraktivitas, entah aktivitas apa itu ya, misalkan kalian membaca Al-Quran ya, kemudian aktivitas lagi membantu ibu ya, membantu ibu di rumah, kan pekerjaannya banyak ya, kalau ibu di rumah pekerjaannya banyak. Kemudian misalkan olahraga pagi ya, silahkan kalian beraktivitas sehingga kalian tidak lesu ya, jadi kalian bisa bersemangat ya, isi waktu bagi kalian dengan kegiatan yang bermanfaat. Nah, kemudian untuk jadwal pelajaran silahkan kalian yang punya printer di print, kan Pak Guru sudah bagikan itu ya di grup materi ya, itu silahkan kalian di print. Kemudian atau bagi yang tidak punya printer ya, silahkan kalian catat di buku atau di kertas ya, kemudian kalian tempelkan di dinding kamar kalian ya, sehingga kalian tidak lupa. Nah, untuk pelajaran budaya Banyumasan ini, pelajaran yang pertama adalah tentang tata krama. Kita lihat di sini tentang tata krama. Tujuan pembelajarannya ya, kalian mampu menyebutkan tata krama saat berpapasan dengan benar, dan kita ambil yang nomor 1 dan yang kedua ya. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan tata krama saat berkunjung dengan benar. Nah, di sini kalian pernah berpapasan dengan orang lain? Ya, pasti pernah ya. Ketika apa? Ketika di jalan. Biasanya kalau berpapasan itu ada di jalan. Nah, itu nanti kita belajar tentang tata kramanya ya. Tata kramanya itu seperti apa? Sopan santunnya itu seperti apa? Apa meneng baik anggar ketemu Pak Guru malan melayu ya. Itu silahkan kalian nanti atau nanti kita pelajari. Yang kedua, menyebutkan tata krama saat berkunjung dengan benar. Yang bagian ini menyebutkan tata krama saat berkunjung dengan benar. Berkunjung itu kemana? Nah, itu misalkan ke rumah teman, ke rumah saudara ya, ke rumah guru misalkan ya, atau rumah siapapun ya, yang penting itu rumah orang lain, karena rumah orang lain itu berbeda dengan rumah kita ya. Tujuannya tata krama itu agar kita tidak memalukan ya, orang isin-isinaken ya, tidak menyalahi aturan ya. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ini ada penjelasan atau pengantar tentang tata krama saat berpapasan. Kita lihat ya, kalian baca ya sambil mengikuti
video dari Pak Guru. Setiap hari kita berinteraksi dengan orang lain, contohnya saat berpapasan dengan teman atau guru, saat berkunjung ke suatu tempat, dan saat menerima atau menyampaikan pesan. Ketika berinteraksi dengan orang lain, kita sebaiknya menerapkan tata krama. Tata krama penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan tata krama artinya menghargai dan menghormati orang lain. Apakah kamu sudah menerapkan tata krama dalam kehidupan sehari-hari? Apa saja tata krama yang sudah kamu terapkan? Ayo ceritakan pengalamanmu dalam menerapkan tata krama. Ceritakan dengan suara lantang dan percaya diri di depan kelas. Ya, kita lewat ini ya. Intinya tata krama ya itu sangat diperlukan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari ya, agar kita bisa menghargai dan menghormati orang lain. Kemudian di sini nanti kita akan membaca cerita tentang tata krama saat berpapasan. Sebelumnya kita baca dulu pengantarnya. A. Tata krama saat berpapasan. Tata krama berasal dari kata tata dan krama. Tata artinya aturan, adat, atau norma. Krama artinya sopan santun yang meliputi tingkah laku, bahasa, dan tindakan. Dengan demikian, tata krama adalah aturan bertingkah laku yang santun dalam hubungan dengan orang lain. Setiap hari kamu bertemu dengan banyak orang. Ketika di sekolah kamu berpapasan dengan guru dan teman-teman, ketika berpapasan dengan guru, kamu harus menerapkan tata krama yang baik. Nah, di sini tata krama itu sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali agar kita menjadi orang yang menghargai orang lain. Ya, ketika kita tidak menggunakan tata krama, maka kita akan menjadi orang yang buruk. Ya, terutama orang yang buruk adabnya, tidak punya sopan santun. Biasanya orang seperti itu akan dicela oleh masyarakat, oleh guru. Siapa yang ingin dicela oleh masyarakat? Tidak ada. Ya, siapa yang ingin dicela oleh guru? Yang ini akan kita menjadi orang yang baik di hadapan orang lain. Itu orang yang normal, orang yang waras. Kalau sudah gila sih terserah ya. Kalau sudah gila itu orang terserah ya, mau dia itu punya tata krama, sopan santun ya atau tidak, itu tidak masalah, tidak dipikir. Makanya kalau orang gila itu tidak pakai pakaian ya tidak masalah. Ya, orang gila ngomong sendiri sama tong sampah misalkan ya, ngomong sendiri sama tong sampah itu tidak masalah. Tapi kalau kalian gimana? Kalau yang waras, nah kan malu. Nah, begitu pula tata krama. Ya, bagi orang yang sehat pikirannya, ya, bagi orang yang sehat pikirannya, maka tata krama itu sangat penting. Ya. Kalau dicela oleh orang lain, oleh guru, oleh masyarakat, itu kan malu. Ya. Apalagi kalian masih punya orang tua, tata krama. Ya. Selain nanti yang malu adalah kalian, kemudian yang kedua yang malu adalah orang tua. Ke bocah kaya ora tahu dididik neng wong tua ngisi-nisina. Nah, itu biasanya masyarakat seperti itu. Oh, bocah ora tau dididik neng wong tua ya kayak kuwe, orang duwe tata krama. Nah, ya, aku harapkan nanti semua anak SD Negeri Mandirancan menjadi anak-anak yang memiliki tata krama. Ya, sehingga tidak ada laporan, oh, bocah belajar di rumah malah pada gim-giman tok. Orang ngumpulnya tugas. Nah, itu berarti dia nggak punya tata krama itu. Ya, yang masih seperti itu, silahkan kalian bertobat ya, sadar ya.
Yang seperti itu. Kan malu kalau misalkan tidak mengerjakan tugas kemudian dipanggil orang tuanya. Ya, kita lanjutkan ya, itu fungsi dari tata krama ya, agar nanti kita tidak digunjing oleh orang lain. Ya, menjadi orang baik di hadapan orang lain. Dan juga tidak lupa, dan ini yang paling penting adalah menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan. Kita baca ceritanya. Ini ada sebuah cerita tata krama saat berpapasan. Ini adalah judul. Kita baca. Seusai belajar kelompok, Hanum pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Di perjalanan, Hanum berpapasan dengan Bu Windy. Hanum menghampiri Bu Windy. Hanum juga tersenyum ramah kepada Bu Windy. Assalamualaikum, Bu, kata Hanum sambil bersalaman dan mencium tangan Bu Windy. Waalaikumsalam, dari mana Hanum? Tanya Bu Windy kepada Hanum. Habis mengerjakan tugas kelompok, Bu, jawab Hanum sopan. Lalu sekarang mau pulang? Iya, Bu, saya hendak pulang ke rumah. Saya pulang duluan ya, Bu. Wassalamualaikum, kata Hanum berpamitan kepada Bu Windy. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Nak, ucap Bu Windy mengingatkan Hanum. Setibanya di rumah, Hanum segera berganti pakaian dan makan siang. Setelah makan siang, ibu meminta Hanum mengantarkan makanan ke rumah Paman Karyo. Hanum berjalan kaki menuju rumah Paman Karyo. Di perjalanan, Hanum bertemu dengan Wulan. Hai Wulan, sapa Hanum ramah. Hai juga Hanum, hendak kemana siang hari begini? Tanya Wulan kepada Hanum. Aku diminta ibu mengantar makanan ke rumah Pak Karyo, jawab Hanum. Aku pamit dahulu ya, Hanum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Wulan, kata Hanum. Hanum pun melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan makanan ke rumah Paman Karyo. Nah, setelah kita melihat atau membaca ya cerita tadi tentang tata krama saat berpapasan, kita bisa mengambil pelajaran tentang tata cara ketika kita berpapasan dengan orang lain. Dalam cerita tersebut, tokoh utamanya adalah siapa? Tokoh utamanya adalah Hanum. Ya, jadi tokoh utamanya adalah Hanum. Nah, kemudian Hanum berpapasan dengan siapa saja? Nah, Hanum berpapasan dengan Bu Windy, kemudian berpapasan dengan siapa ini? Paman Karyo, berpapasan dengan Wulan ya, dengan guru dan dengan teman. Hanum berpapasan dengan guru dan dengan temannya. Ya, sebentar. Nah, kemudian tata krama itu adalah yang dilakukan oleh si Hanum. Nah, ketika bertemu dengan siapa tadi? Bu gurunya ya.
atau bertemu dengan Bu Windy, ya, apa yang dilakukan oleh Hanum? Coba, yang dilakukan oleh Hanum ketika bertemu dengan Bu Windy. Yang pertama, Assalamualaikum, berarti dia apa? Dia menyapa Bu Windy. Kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah bersalaman dan mencium tangan Bu Windy. Itu tata krama. Yang pertama memberi salam, ya. Yang kedua bersalaman dan mencium tangan Bu Windy. Kemudian di sana mereka itu apa? Berbincang-bincang. Ya, berarti apa? Tata krama berpapasan yang ketiga adalah menanyakan tujuan, ya, atau berbincang-bincang sejenak. Menyapa, ya, berbincang-bincang sejenak, boleh memberikan salam, ya. Yang kedua bersalaman dan mencium tangan, yang ketiga berbincang sejenak. Kemudian berpamitan, yang keempat berpamitan karena akan mendahului, misalkan. Itu salah satu tata krama yang diambil dari percakapan Hanum dengan Bu Windy. Kemudian percakapan antara Wulan dan Hanum bisa kita ambil, ya, di sini. Hai Wulan. Nah, berarti di sini apa? Hanum menyapa. Seperti tadi, kalau ke bu gurunya atau Bu Windy itu mengatakan Hai Wulan. Nah, maaf, mengatakan Assalamualaikum. Kalau yang ini mengatakan Hai Wulan. Jadi sama-sama menyapa. Kemudian mereka ngobrol sejenak, ya. Mereka ngobrol sejenak. Kemudian dia berpamitan untuk mendahului, ya. Kemudian yang terakhir biasanya apa? Hati-hati, ya. Ya, ini sekedar memberikan apa? Peringatan, ya, tapi tidak usah, tidak apa-apa. Ya, intinya itu ketika kita berpapasan dengan orang lain, tata kramanya adalah pertama menyapa atau memberi salam, memberi salam, ya. Yang kedua, ya, bertanya, ya, bertanya sekedarnya, jangan terlalu panjang, ya. Yang ketiga adalah pamit untuk mendahului, ya. Itu sekilas tentang tata krama ketika berpapasan. Nah, sekarang tugas kalian, ini kalian tulis di buku budaya Banyumasan kalian, ya. Yang pertama tadi tata krama berpapasan, yang Pak Guru ringkas tadi kalian tulis di buku, ya. Ada berapa? 3, ya. Ada 3 atau ada 4. Tulis judulnya tata krama berpapasan 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian nanti kalian kerjakan di buku tulis kalian, ya. Ini ada soal 1, 2, 3. Ada 3 soal, ya. Kalian tulis soalnya, kemudian kalian jawab pertanyaannya. Contoh 1. Kamu ingin pergi ke toko buku di dekat rumahmu. Sesampainya di toko buku, kamu bertemu teman sekelasmu yang sedang membeli buku bersama ibunya. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, silahkan kalian tulis apa yang akan kamu lakukan, ya. Yang baik, ya, yang seperti tadi yang dilakukan oleh Hanum. Alasannya apa? Nah, alasannya tadi kenapa kita melakukan tata krama? Alasannya tadi sudah dijawab oleh Pak Guru di awal, ya. Sekian video dari Pak Guru. Silahkan kalian kerjakan dengan baik di buku tugas, ya. Kemudian nanti
kalian tuliskan jawaban kalian lagi yang sudah di buku tugas, disalin di Google Form yang sudah Pak Guru sediakan. Selamat mengerjakan. Jangan lupa disiplin dalam mengerjakan tugas. Pak Guru tunggu tugas ini sampai besok jam 7:30. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.